Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Guru harap kita semua masih dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih bersekolah minggu seperti biasa. Walaupun keadaan kita yang agak sedikit berbeda karena kita masih beribadah secara online. Namun itu tidak mengecilkan hati kita tetap selalu bersyukur memasuki ruang Maha Kudus Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, ku masuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pertolongan kita dalam ibadah ini kiranya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Amin. Salam bagimu dari segala orang kudus, salam bagimu juga. Anak-anak boleh silakan duduk kembali. Ya, kita mempersiapkan Alkitab kita, pembacaan Mazmur mingguan kita dari Mazmur 96, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ibu Guru akan bacakan bagi kita semua, anak-anak memperhatikan Alkitabnya masing-masing di rumah. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin. Ya, anak-anak sekalian, merespon pembacaan Mazmur kita pada hari ini, kita nyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita nyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ya, anak-anak yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Oleh sebab itu, mari kita mendengarkan hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua. Kita bangkit berdiri dan mari mendengarkan hukum kasih dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan duduk kembali. Ya anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih, Dia penuh dengan kasih. Dan itu pula yang Dia harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Namun seringkali dalam kehidupan kita mengabaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita tidak mengasihi orang tua kita mengacukan orang tua kita ketika mereka meminta tolong, atau bahkan kepada saudara-saudara kita sering jahat kepada mereka, tidak mengasihi mereka, dan bahkan mungkin terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Oleh karena itu anak-anak yang terkasih, mari secara pribadi kita mengambil saat teduh untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kita buat. Kita mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, inilah anak-anak-Mu yang sudah datang kepadamu untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang sudah mereka buat. Dan oleh sebab itu, anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan berita anugerah yang terdapat dari Mazmur 96 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari." Ya, anak-anak-Mu sudah tahu bahwa keselamatan itu didatangkan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, kita nyanyikan lagu "Dihapuskan Dosaku". Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Ranu dengan kasih disilakan. Ya, anak-anak, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini ya Bapa, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Baharui hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Berkati guru kami yang akan bercerita, biarlah ya Tuhan ia mampu untuk menceritakan firman-Mu turut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Inilah doa kami. Amin. Ya anak-anak, pernahkah anak-anak menaruh dendam kepada seseorang? Dan apakah akibatnya ketika kita betul-betul sangat membenci orang tertentu? Setiap kita membenci orang lain, ada dampak yang pasti sampai kepada diri kita. Dan itu akan kita bahas hari ini pada Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ibu Guru Ranu akan bacakan, anak-anak silahkan ikuti. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya,
yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya anak-anak, demikianlah pembacaan kita hari ini. Ya, anak-anak mari kita melihat di ayat 3 di situ ada ditulis Israel lebih mengasihi Yusuf. Nah, Israel ini adalah nama lain dari Yakub. Yakub itu adalah anak Ishak. Yakub adalah bapak Yusuf. Nama lain Yakub adalah Israel. Ya, supaya anak-anak tidak bingung. Nah, waktu itu Yusuf berumur 17 tahun. Umur 17 tahun itu kalau usia sekarang sudah SMA kelas 2 mungkin. Tapi dibilang masih muda. Dan sudah bisa bekerja di ladang bersama saudara-saudaranya. Yusuf ini karena dia lahir pada masa tua ayahnya, ia sangat dikasihi oleh ayahnya. Saking sayangnya Yakub kepada Yusuf, Yakub menyuruh anggotanya, menyuruh anak buahnya membuatkan baju yang maha indah bagi Yusuf. Dan apa yang terjadi? Ternyata saudara-saudara Yusuf yang melihat hal itu mereka iri, mereka cemburu. Mereka lupa bahwa Yusuf ini adalah adiknya. Yang mereka ingat adalah, wah bapak ini pilih kasih, yang dikasihi cuman Yusuf. Masa kita tidak dibuatkan baju indah? Masa cuman Yusuf yang dibuatkan? Padahal dia bisa saja bilang ke bapaknya, Pak, bolehkah saya juga dibuatkan? Tetapi tidak. Mereka sangat membenci Yusuf. Dan di situ dikatakan, mereka tidak lagi pernah berbicara ramah kepada Yusuf. Di ayat 4 dikatakan, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sedemikian bencinya, sampai saudaranya sendiri pun tidak lagi dia bicarai baik-baik. Nah,
bencinya mereka itu semakin bertambah ketika Yusuf menceritakan mimpinya. Mimpi yang pertama, apa mimpinya yang pertama? Ya, mimpi yang pertama adalah berkas-berkas saudara-saudaranya tunduk kepada berkasnya Yusuf. Dan mimpi yang kedua adalah bulan, bintang, dan 11 bulan, matahari, dan 11 bintang tunduk kepada Yusuf. Yakub yang mengetahui hal itu langsung menegur Yusuf, dan saudara-saudaranya semakin iri kepada Yusuf. Saudara-saudaranya semakin marah kepada Yusuf sehingga mereka merancang kejahatan untuk mencelakai Yusuf. Tidak hanya dicelakai, tetapi mereka bahkan berniat membunuh Yusuf. Coba bayangkan, karena bencinya ia lupa bahwa Yusuf saudaranya. Karena bencinya ia melupakan hubungan persaudaraannya. Dan karena bencinya ia mau membunuh Yusuf. Mereka semua bekerja sama mau membunuh Yusuf. Tetapi Ruben saudaranya, Ruben berniat untuk menyelamatkan Yusuf. Ruben tidak mau terlibat dalam hal itu. Nah, ternyata Ruben kalah. Saudara-saudaranya yang lain sepakat untuk melemparkan Yusuf ke dalam sumur dan jubahnya dilumuri darah hewan. Dan Yusuf dijual ke orang-orang Ismail. Kemudian mereka pulang memberitahu kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah mati. Padahal Yusuf belum mati. Mereka membohongi ayahnya. Dan Yakub yang mendengar hal itu sangat berduka atas kematian Yusuf. Anak-anakku, kebencian bisa membawa kita kepada kejahatan. Mulai saat ini, kendalikan diri kita. Kalau kita sadar bahwa kita membenci orang lain, mintalah kepada Tuhan agar hati kita dilunakkan, agar emosi kita dilunakkan, dan emosi kita tidak membawa kita kepada kejahatan. Mengamini firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mendengarkan nats persembahan dari Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata, sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu dan di sana aku akan menuntun dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Amin. Kita sudah mendengarkan nats persembahan dari Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-40. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu beri syukur, membawa persembahan syukur kita. Yakinlah pada diriku.
satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih jika hari ini kami masih boleh merasakan indahnya bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walau hari ini kami masih melakukannya secara virtual. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami berdoa untuk orang tua kami. Mari Tuhan, Engkau melindungi mereka, menjaga mereka dimanapun mereka berada, menjadikan mereka terang di tempat kerja mereka, dan biarlah ya Tuhan usaha mereka memperoleh berkat daripada-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa buat sekolah kami, buat guru-guru kami ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kesabaran dalam menjaga, dalam mengajar kami. Berikan mereka pengetahuan-pengetahuan yang terbaik yang hasilnya daripada-Mu. Dan berikan mereka ide-ide kreatif supaya mereka tidak merasa jenuh dalam mengajar kami secara virtual. Tuhan Yesus yang baik, berkati hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah semakin hari kami semua semakin dilingkupi dengan damai sejahtera, dengan sukacita, agar dari antara kami tidak ada benci dan dendam. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan ibadah ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan semakin hari kami semua semakin bertumbuh di dalam Engkau, menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami, lewat tutur kata kami, lewat kelakuan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengajar kami untuk mengendalikan marah kami, agar marah kami tidak menimbulkan kejahatan. Mari Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami, supaya menjadi anak-anak yang selalu sabar. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, bersyukur buat persembahan yang sudah kami jalankan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, boleh membawa hormat bagi nama-Mu, dan biarlah ya Tuhan lewat persembahan ini nama-Mu semakin dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Sambut sempurnakan doa ini sebab doa ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita sudah memberikan persembahan syukur kita yang terbaik dari kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakui ke-12 pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan dan jemaat. Ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 96 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari menyebarkan
cerita tentang Tuhan Yesus atau tentang kasih karunia dari Tuhan dimanapun kita berada dalam keseharian kita. Mari kita mengakhiri ibadah ini, kita bernyanyi berlayar dengan Yesus. Anak-anak yang terkasih, pergilah dalam kehidupanmu, jadilah anak-anak yang senantiasa tetap takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan dimanapun kehidupan kita hari lepas hari. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya anak-anak, demikian ibadah kita, ibadah hari Minggu kita pada hari ini. Kiranya anak-anak boleh tetap menjaga kesehatannya dimanapun anak-anak berada. Dan tetap melaksanakan pola hidup sehat, menggunakan masker, mencuci tangan. Dan bahkan kalau kita harus keluar rumah, kita tetap menjaga jarak dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Dan boleh bertemu di minggu-minggu berikutnya dan kita tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita boleh bersekolah minggu seperti biasanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.